Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang departementasi. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Adapun di sini definisi dari departementasi yakni proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. Departementasi merupakan cara di mana organisasi dapat memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Jadi, dengan departementasi, tugas dan tanggung jawab dapat didistribusikan dengan lebih efektif sesuai dengan spesialisasi atau fungsi masing-masing departemen, sehingga memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita ke beberapa karakteristik departementasi. Di sini pertama ada departementasi fungsional. Departementasi fungsional yakni penataan atau pengelompokan individu berdasarkan fungsi atau jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Misalnya, semua orang melakukan pekerjaan yang sama atau serupa dikelompokkan bersama dalam satu departemen, seperti departemen pemasaran, keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dari departementasi fungsional ini yakni ada spesialisasi yang tinggi, artinya setiap departemen fokus pada fungsi atau pekerjaan tertentu, sehingga anggotanya menjadi ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, efisiensi. Jadi, karena spesialisasi, proses kerja cenderung lebih efisien dan terstruktur. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi, manajer dalam setiap departemen memiliki pengetahuan mendalam tentang fungsi mereka, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk departemen mereka. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan, artinya karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam area tertentu karena fokus pada fungsi tertentu. Adapun kelemahan dari departementasi fungsional ini yakni yang pertama ada koordinasi antar departemen. Maksudnya kadang-kadang koordinasi dan komunikasi antar departemen bisa menjadi sulit karena fokus pada fungsi masing-masing. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman lintas departemen, yakni karyawan mungkin kurang memahami keseluruhan proses atau tujuan organisasi karena fokus pada fungsi departemen mereka sendiri. Selanjutnya ada kesulitan dalam menyelesaikan masalah lintas fungsi, yakni jika masalah melintasi beberapa departemen, penyelesaiannya bisa menjadi lebih rumit karena perlu koordinasi lintas fungsi. Lanjut ke karakteristik selanjutnya, yakni ada departementasi divisional. Departementasi divisional adalah pengelompokan individu berdasarkan produk atau layanan yang dihasilkan, wilayah geografis di mana mereka beroperasi, atau jenis pelanggan yang dilayani. Dengan kata lain, organisasi dibagi menjadi divisi-divisi yang mandiri, masing-masing bertanggung jawab atas segmen tertentu dari bisnis. Adapun kelebihan dari departementasi divisional antara lain, pertama, fokus yang lebih baik, artinya setiap divisi fokus pada produk, layanan, atau pasar tertentu, sehingga dapat memberikan perhatian dan peningkatan yang lebih baik dalam area tersebut. Selanjutnya ada fleksibilitas, artinya divisi-divisi mandiri dapat beradaptasi dengan perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang cepat, artinya manajer divisi memiliki otoritas untuk pengambilan keputusan secara mandiri, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap masalah atau peluang yang muncul. Selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan, artinya karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dalam lingkungan yang lebih terfokus. Adapun kelemahan dari departementasi divisional ini yakni pertama ada duplikasi fungsi dan biaya. Artinya, setiap divisi mungkin memiliki departemen yang sama, seperti keuangan atau sumber daya manusia, yang dapat menyebabkan duplikasi biaya dan kurangnya efisiensi. Selanjutnya ada koordinasi dan integrasi, artinya koordinasi antar divisi dapat menjadi sulit, terutama jika tujuan atau strategi mereka tidak sejalan.
Selanjutnya ada persaingan internal, artinya divisi-divisi dapat bersaing satu sama lain untuk sumber daya atau perhatian manajemen yang dapat mengganggu kerjasama organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya yakni dasar terbentuknya departementasi. Yang pertama, departementasi berdasarkan produk, artinya cara mengelompokkan orang atau bagian-bagian di dalam perusahaan berdasarkan produk atau layanan yang mereka hasilkan. Ini membantu agar setiap tim dapat fokus dan lebih efektif dalam mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk tertentu. Misalnya, ada tim untuk pakaian pria, tim untuk pakaian wanita, dan tim untuk aksesoris. Selanjutnya, yang kedua ada departementasi berdasarkan proses. Artinya, cara mengorganisasi individu atau unit dalam suatu organisasi berdasarkan urutan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam proses bisnis. Ini memungkinkan fokus yang lebih besar pada efisiensi dan peningkatan proses secara keseluruhan. Contohnya, dalam perusahaan manufaktur mobil, departementasi berdasarkan proses bisa mencakup departemen untuk perancangan produk, produksi komponen, perakitan, dan pengujian. Jadi, setiap departemen bertanggung jawab untuk tahapan tertentu dalam proses pembuatan mobil tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada departementasi berdasarkan pelanggan. Artinya, pengelompokan individu atau unit dalam suatu organisasi berdasarkan jenis pelanggan yang dilayani. Ini memungkinkan organisasi untuk lebih fokus dalam memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan mereka. Misalnya, dalam industri perbankan, departementasi berdasarkan pelanggan dapat mencakup tim yang khusus melayani pelanggan perorangan, tim yang melayani pelanggan bisnis kecil, dan tim yang fokus pada pelanggan bisnis besar. Setiap tim akan memiliki pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelanggan mereka. Lanjut, yang keempat ada departementasi berdasarkan geografis, yakni cara mengelompokkan individu atau unit dalam suatu organisasi berdasarkan lokasi geografis mereka. Ini bisa dilakukan berdasarkan wilayah negara, kota, atau bahkan cabang perusahaan yang berbeda di berbagai tempat. Misalnya, perusahaan besar dengan kantor pusat di Jakarta dapat melakukan departementasi berdasarkan geografis dengan membuat departemen terpisah untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Jadi, hal ini memungkinkan manajemen yang lebih dekat dengan kebutuhan dan dinamika yang spesifik di setiap wilayah. Oke, selanjutnya yang terakhir ada departementasi berdasarkan fungsi, yakni cara mengelompokkan individu atau bagian-bagian dalam organisasi berdasarkan jenis pekerjaan atau fungsi yang mereka lakukan. Misalnya, ada departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen produksi, dan lain-lain sebagainya. Jadi, setiap departemen bertanggung jawab atas fungsi tertentu, seperti mengurus penjualan, mengelola keuangan, atau memproduksi barang atau layanan. Ini membantu organisasi untuk fokus pada keahlian dan tugas yang spesifik, meningkatkan efisiensi dan kinerja keseluruhan. Oke, baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dari departementasi itu sendiri. Untuk tujuan yang pertama itu untuk mencapai spesialisasi. Spesialisasi di sini berarti setiap bagian atau departemen dapat fokus dalam mengembangkan keahlian yang spesifik dalam bidangnya masing-masing. Contohnya, seperti di departemen pemasaran, fokus pada strategi pemasaran dan strategi penjualan. Untuk sementara pada departemen produksi, fokus pada proses produksi barang maupun jasa. Terus yang kedua yaitu untuk mencapai pengelolaan. Berarti dengan membagi organisasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan fungsi atau area yang kerja, pengelolaan menjadi lebih terstruktur dan efisien. Setiap departemen dapat fokus pada tugasnya sendiri tanpa tumpang tindih dengan departemen-departemen lainnya. Sehingga pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pemantauan kinerja menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja di sini bahwa dengan membagi organisasi menjadi departemen-departemen yang lebih spesifik atau menjadi departemen-departemen yang lebih kecil,
Setiap departemen dapat fokus pada tugas-tugasnya dengan lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta kualitas dari hasil kerja karena setiap departemen memiliki keahlian dan pengetahuannya masing-masing untuk lebih mendalami pada bidang-bidangnya tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi dari departementasi itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama memperjelas tanggung jawab, meningkatkan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi. Keempat dari fungsi departementasi itu sudah tadi dijelaskan pada materi di atas. Terus untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi departementasi adalah bahwa departementasi organisasi untuk memperjelas tanggung jawab, meningkatkan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi secara operasional. Dengan menerapkan departementasi yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan yang lebih efektif dan efisien. Jadi, dengan menerapkan departementasi, sehingga kita dapat dengan mudah untuk mengkoordinasi, untuk mencari penyelesaian masalah, untuk memperdalam lagi bidang yang kita ampu. Sekian dan terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.